ya Bapa, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Dan kami terus mau meninggikan nama-Mu. Kami katakan Tuhan pagi hari ini kepadamu Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Nama-Mu indah. Kami katakan kami mau terus cinta Kau Tuhan. Ya haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan saudara, Kau sungguh baik, benar Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Benar Tuhan, amen. Yesus, Engkau indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Oh haleluya. Nama-Mu indah. Kami katakan kami cinta selalu kepadamu Tuhan. Yuk kita berdiri yuk sama-sama. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa ku mau memuji-Mu. Inilah kami Tuhan, kami selalu memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua katakan, ku mau memuji-Mu. Iya. Amin. Oh inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan.
Benar Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Aku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Gloria lama-lama sanda korea batakarabase. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau teramat baik. Terima kasih. Lama-lama sikiara takara lama-lama. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari saudara katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari saudara katakan bahwasanya selamanya kasih. Saya mau dengar. Saya mau mendengar jemaat katakan. Mari saudara buka suaramu. Haleluya. Sebab. Mari saudara katakan. Yuk. Kau datang ke tempat ini untuk memuji Dia. Tanggalkan segala bebanmu pagi hari ini. Yuk, katakan. Kalau perlu engkau angkat tangan. Angkat tanganmu di hadapannya. Yes. Sekali lagi. Oh Jesus. Sebab Tuhan baik. Katakan.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai pagi hari ini. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Urapan Allah mengalir atas seluruh jemaat-Mu. Tidak ada seorang pun Tuhan yang tidak Engkau jamah Tuhan. Mereka akan membuka mulutnya. Mereka akan membuka suaranya untuk bermazmur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. So, berikan dong sorak-sorai, jangan takut saudara. Ya, haleluya. Ayo tepuk tangan. Haleluya Tuhan, kami mau bersuka cita hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur ya. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan bersuka. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia ya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, haleluya, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Masuk hadirat, yo mari suaranya. Amin. Haleluya. Ya. Menyembah-Nya ya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Dengan mari saudara bernyanyi bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru ya. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur ya. Benar Tuhan, hadirat Allah nyata dalam pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur ya. Saat hati, mana suaranya? Yes. Iya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, yes. Yuk Bapak Ibu silakan duduk. Biarlah kedatangan kita pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, amin. Ya, seberapa banyak Tuhan begitu baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara menyadarinya, amin. Maka dari itu, fokus hanya kepada Tuhan hari ini, saudara. Ya, saudara diberikan suara untuk memuji Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini punya suara, amin. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Allah mana yang sebesar seperti Allah. Yuk.
dong katakan, Allah mana dahsyat. Katakan saudara, ya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin saudara. Tiada Allah yang seperti Dia. Ya, katakan pagi hari ini, ya, Dia dahsyat, Dia kuat. Allah mana yang seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti lagi ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana, dong saudara, fokus ya pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Buka suaramu pagi hari ini. Yo. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, ya, Hosana. Pada sorak-sorainya, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Ya, katakan lagi ya. Ya, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Pada suaranya saudara, jangan lihat kiri kanan. Oh haleluya. Sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, Hosana. Lagi ya. Oh, Dia puaskan. Yo, ada suaranya. Oh. Orang yang takut akan Tuhan. Yuk kita bersorak. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami telah dikuatkan pagi hari ini lewat pujian. Kami telah dihiburkan Tuhan. Jamah setiap hati umat-Mu untuk membuka hati mereka pagi hari ini hanya untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami telah merasakan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kami telah terima itu. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami. Itu bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata oleh kasih karunia-Mu Tuhan bagi hidup kami. Engkau yang telah pulihkan kami Bapa. Engkau yang telah layakkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat kami minta Tuhan, jika Engkau berkenan Engkau berikan kepada kami. Saat pagi hari ini kami mencari Tuhan Engkau. Kami mencari wajah-Mu. Kami mencari perkenanan-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami mendapatkannya. Ku ketuk pintu-Mu Tuhan, dan Kau bukakan.
Sebab Kau Bapakku, Kau Bapakku yang kekal. Mari sidang jemaat yang Tuhan kasih, kita mau berdiri bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, yes. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan kami. Amen. Engkau yang layakkan kami. Kami dapat memanggilmu Tuhan. Haleluya. Kau beri saat ku mencari. Saat pagi hari ini kami percaya kami telah mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Amen. Sebab Kau Bapa yang kekal. Amen. Takkan Kau biarkan kami melangkah Tuhan sendirian. Yes, amen. Oh, Kau selalu ada bahagiku. Sebab Kau Bapakku, oh Jesus, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan kasih yang sempurna telah kami terima Tuhan. Oh, bukan karena benar Bapa, bukan karena kami baik, hanya oleh kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Engkau yang tak akan membiarkan kami Tuhan melangkah sendirian. Jesus, Jesus, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta, Bapa. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat kami mencari Bapa pagi hari ini, kami mencari pagi hari ini perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau ketuk pintu hati-Mu. Biarlah Kau bukakan bagi anak-Mu Tuhan. Biarlah basada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau yang tidak akan membiarkan kami anak-anak-Mu di tempat ini berlangkah sendirian. Kau yang selalu ada bagi kami. Biarlah basanda Bapa. Oh, yeah. Biarkan musik
mengalun pujian ini. Renungkan saudara, betapa Tuhan mengasihimu dan mengasihiku pagi hari ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau mengalami banyak hal yang mungkin kita mau katakan, Bapa, aku tidak sanggup. Roh Kudus akan berkata, aku yang akan menyanggupkan engkau anakku. Aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan memampukan engkau melewati badai hidupmu pagi hari. Karena aku yang berjanji, aku yang tidak pernah lalai. Dia adalah Bapa yang begitu mengasihimu dan mengasihiku pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kita mencari perkenanan Tuhan. Bukan mujizat-mujizatnya, tapi biarlah engkau mencari hati Tuhan. Biarlah engkau datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, betapa engkau begitu baik dan sangat baik. Kami boleh melalui Tuhan hari demi hari, walaupun tantangan itu ada. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami. Itulah yang menjadi terang bagi jalan kami. Dan di saat kami percaya dan melakukan kehendak-Mu Bapa, maka Tuhan, pintu terbuka bagi kami ya Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saya panggil Ibu Tamara untuk maju. Takkan kau biarkan sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab kau Bapakku. Yesus, Bapa yang kekal. Kita beri sorak-sorai. Oh haleluya. Ucap syukur Engkau Bapa kami yang selalu setia, Bapa yang kekal, yang selalu jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Kami rasakan kelihatan tapi kehidupan Tuhan, kami mau serahkan dulu anak-anak kami, kekasih-kekasih kami ya Tuhan, yang hari ini juga akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mereka anak-anak laki, anak-anak perempuan yang sangat dikasihi sama Tuhan, anak-anak yang sedang dipersiapkan untuk menikmati semua gunung-gunung di mana mereka akan dipercayakan oleh Tuhan. Percaya Tuhan, Tuhan tutup bungkus semua. Tuhan jaga setiap keluar masuk, setiap firman yang boleh ditabur hari ini boleh dikawal oleh Roh Kudus dan nanti dihidupkan untuk menjadi perubahan dimanapun mereka nanti akan kembali ke
sosial dan masyarakat mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga guru-guru di sekolah minggu Tuhan, berikan hikmat, marifat, pengajaran, pengetahuan yang hanya dari Engkau saja ya Tuhan hari ini. Dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, haleluya, silakan semuanya kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Ini biar nggak mau sekolah minggu. Tuh, ya, shalom semuanya. Wah, saya kalau lagi di persekutuan doa wanita, Ibu Gembala, saya melihat di sini kayaknya laki-lakinya kaum minoritas di sini. Bisa dihitung 1, 2 ya kan ya. Luar biasa. Shalom lagi semuanya. Terima kasih Tuhan bisa sampai ada di sini lagi di gerejaku ya kan ya. Saya kalau ke sini pasti rangkaiannya tuh 2, gereja Ibu Gembala saya sama Bapak Gembala saya. Jadi satu paket hari ini ya melayani di gereja sendiri. Saya selama 1 minggu ya, selama 1 minggu itu ada beberapa persekutuan doa yang saya diundang untuk sharing firman di sana gitu. Setiap kali saya tanya ya, apa sih yang jadi kegelisahan di sini? Karena itu yang biasanya akan jadi tema khotbahnya gitu kan ya. Itu tuh nggak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, di banyak persekutuan doa, hampir di semua persekutuan doa hari ini itu panggilannya ya, kerinduannya itu adalah semua bisa bangkit terus bisa jadi pendoa. Coba bayangin. Jadi baik di gedung-gedung perkantoran, terus persekutuan doa yang mengambil tempat di mall atau bahkan di rumah-rumah, itu agendanya tuh sekarang lagi doa, panggilan untuk berdoa. Jadi sama kayak gereja. Sama kayak gereja. Hari ini kan gereja juga gitu kan. Kita dipanggil, ada programnya ya kan berdoa, berdoa. Udah gitu sekarang ada kayak kegiatan ya, kegerakan untuk berdoa bagi bangsa. Begitu. Nah, kemarin saya kan di gereja saya tanya tuh kan saya pengerja di sana juga ya. Terus saya tanya sama sesama jemaat di sana, "Ci, berdoa nggak Ci?" gitu. Habis itu kata jemaatnya ngomong, "Enggak lah," katanya gitu. "Titip, titip," katanya. Karena kan yang wajib kan pengerja sama Bapak Gembala gitu. "Loh, Cici kagak berdoa, Ci?" gitu. "Kagak lah, nitip, nitip," katanya gitu. Terus saya bilang, "Terus nanti kalau ya diberkatin gimana?" Belum. Indonesia belum diberkatin katanya gitu. "Hah, kok belum, Ci?" "Iya, kan belum. Makanya kita hidup masih begini doang," katanya. "Gimana kalau udah, Ci, tapi berkatnya Cici dititipin ke saya sama ke Bapak Gembala?" Jangan gitu dong," katanya. "Tuh giliran berkat maunya cash and carry, giliran berdoa titip." Jadi kan saya tanya, kenapa ya orang tuh susah banget? Pas saya tanya ya rata-rata nih kemana-mana pasti tanya, kenapa sih nggak mau ikutan gitu? Lah doa kita aja repot, ribet gitu. Terus sekarang disuruh berdoa buat bangsa, kan ngos-ngosan. Ya kan ya, udah tahu kita juga berdoa lagi berlutut dalam doa. Ada doa saya ya, kata Cici yang paling akrab sama saya di situ. Doa saya aja katanya, udah 7 tahun belum dijawab-jawab. Itu kan sesak napas dia gituin. Terus sekarang tiba-tiba yuk berdoa buat Indonesia. Berdoa aja masing-masing gitu katanya gitu. Yang penting semua fokus sama doa masing-masing. Kan kita sekarang lihat ya, hashtagnya aja tuh kalau lagi di medsos pusing loh bacanya. Hashtag Indonesia gelap, cie. Hashtag kabur aja dulu gitu. Terus kita orang Kristen kan ngelihat, wah enak sekali ya mereka-mereka itu ya kan ya. Enak kali, menang banyak mereka ya kan. Orang-orang yang hari ini menempati posisi-posisi strategis. Sementara kalau kita kan kayaknya butiran debu ya. Apa sih gitu kan ya. Butiran debu minoritas. Tapi yang sebenarnya Tuhan izinkan ya hari ini ada satu kondisi di mana Indonesia katanya begitu gelap sehingga apa? Bahkan terang yang segede butiran debu sekalipun kalau di hari ini keluar dia berdampak. Terangnya kelihatan gitu. Jadi hari ini tuh adalah hari-hari di mana Tuhan itu mau mendisplay ya. Wah, tahu ya kalau display itu kan ya kalau lagi di mall, kalau ada barang display itu barang kebanggaan dari toko itu. Nah hari ini seberapapun kita yang katanya butiran debu itu Tuhan perlu untuk display ke depan. Sekecil apapun itu terangnya pasti kelihatan. Gak mungkin gak kelihatan. Jadi mengucap syukur dulu Indonesia gelap katanya. Berarti apa? Ini adalah saat dimana kita mesti keluar. Saya bilang tuh udah tahu butiran debu ngumpet lagi di bawah kolong meja, kolong kursi. Gimana sih? Udah tahu butiran debu harus keluar sekarang.
butiran debunya ya, baik tua, muda. Saya nggak mau bilang tua, saya juga tua ya, udah opung-opung. Baik yang vintage maupun yang up to date hari ini. Harus keluar butiran debu itu. Bangkit buat generasinya. Kenapa? Butiran debu itu kalau dia keluar ketiup angin, masukkan mata orang, kelilipan juga loh. Berdampak. Jadi butiran debu hari ini yang mesti keluar. Ya. Nah kalau soal berkat, hari ini nggak usah baper-baper juga. Ya, Tuhan kan nggak pilih kasih. Selama kita dipanggil jadi pendoa, Tuhan itu nggak punya level-level tertentu. Semua rata Tuhan kasihi. Ya, nggak cuma nanti dibilang gitu. Iyalah, Tuhan pasti lebih sayang. Kenapa? Itu kan ibu gembala. Iya kan, kembali lagi nanti ngomongnya gitu. Kalau aku ini apa? Butiran debu. Makanya ibu gembala duluan diberkatin, ya kan ya. Ibu gembala kayaknya dikasihi. Ibu gembala nggak punya masalah. Masalah di mana sama aja. Ya kan ya. Jadi hari ini kadar berdoa pun rata aja. Emang saya selalu kesaksian itu tuh Bugem. Emang kalau udah jadi hamba Tuhan, pendeta sama ibu gembala, terus masalah kita nggak sama? Sama. Hujan juga ngerasainnya sama. Emang kemarin pas Jakarta banjir-banjiran terus banjirnya ngelewatin rumah saya gitu. Kita jangan yang ini, kesian pendeta, yang sana aja yuk. Kagak, mau banjir mah banjir aja. Jadi hari ini permasalahannya sama, berarti apa? Kadar doanya juga mesti rata. Nah, saya mau sharing tuh firman hari ini mungkin kita pernah baca ya. Di Alkitab tuh ada cerita tentang doa. Doa itu kan komunikasi ya sama Tuhan ya kan. Hari ini yang bilang, wah saya bestie banget sama Tuhan. Bestie sama Tuhan itu bisa dicek loh. Sebestie apa kita. Seakrab apa kita. Seintim apa kita sama Tuhan. Orang tuh kalau misalnya ya hari ini gak intim sama Tuhan, wah nyasar. Itu kayak kita suami istri gitu ya. Kita pikir kita bestie, tapi gak pernah ngobrol. Wah kerjanya salah paham aja. Ntar salah paham mulu, ya kan? Gak berpisah sih, tapi salah paham mulu. Asumsi gitu. Ya, sesat berpikir. Kalau kita jarang ngobrol, misalnya saya mikir saya jarang ngobrol sama si Paul itu, tuh ya. Kalau saya jarang ngobrol sama dia, ntar saya pasti miskom. Sering miskom. Tapi kalau saya ngobrol banget sama Paul gak usah ngomong aja ya. Oh dia kasih kode-kode gini. Biasanya kita punya kode-kode rahasia. Kita bisa saling mengerti. Hari ini kalau kita betul-betul intim sama Tuhan. Selalu komunikasi sama Tuhan. Saudara sama saya, Tuhan gak perlu ngomong. Didengar audible. Ada kode-kode. Saudara peka. Saudara gak asumsi sama Tuhan. Nah, kita hari ini mau bangun komunikasi sama Tuhan. Komunikasi itu bisa terjadi kalau ada hubungan. Saudara mau ngobrol sama tuh orang-orang yang kita nggak kenal di jalanan? Kan enggak. Kita akan ngobrol sama orang-orang yang kita punya hubungan. Demikian juga sama Tuhan. Semakin hubungan kita dekat, semakin kita pengen ngobrol sama Tuhan. Dan itu adalah doa, punya kualitas ya. Jadi di Alkitab tuh di Lukas 18 kita boleh buka sama-sama ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentang doa. Jadi itu cerita bagaimana ada dua orang mereka berdoa di satu bait Allah. Di satu lokasi yang sama. Ini kayak kita nih di gereja ini ya. Kita bacakan ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini
pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada dua tuh tadi. Ada dua orang dengan karakter yang berbeda, profesi yang berbeda, ya penampilan udah pasti berbeda juga ya. Dan mereka itu datang ke satu tempat gitu, ke satu tempat yang sama. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, saudara lihat ya, ingat lagi ya, berdoa itu komunikasi sama Tuhan. Ada dua orang. Kenapa saya tadi bilang penampilan? Penampilan yang saya maksud di sini adalah penampilan batiniahnya dia. Ya, mungkin aja bisa sama orang Farisi itu kan kalau zaman now kayak saya gini nih. Klimis-klimis, rapi-rapi gitu ya, teratur gitu. Kerjaannya rohani banget, ke gereja ya, ketemu sama ibu-ibu gembala. Teman saya tuh hari ini tuh gembala semua, nggak ada sesama domba. Saya jadi kayak domba premium, wagyu, nggak bakalan nyasar. Kenapa? Ya yang main nama ibu gembala, bapak gembala ya kan. Kalau sesama domba masih bisa nyasar. Coba, tuh modelnya kayak gini. Saya mau ngambil contoh pemungut cukai di sini nggak ada yang klimis tapi agak serem gitu. Pemungut cukai itu kayak Zakheus gitu ya. Dia melakukan kalau sekarang apa? Debt collector gitu ya. Narik-narikin pajak gitu. Kadang cara mereka narikin pajak kan ya terabas semuanya ya kan ya. Nah ini dua orang ini mereka datang ke satu bait Allah, mereka berdoa sama-sama. Berdoa, komunikasi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kayak kita nih sekarang di gereja. Komunikasi semuanya sama-sama duduk ya kan ya. Tapi kalau dilihat tadi di ayat itu dibilang keduanya berdoa tapi hanya satu yang pulang dibenarkan oleh Tuhan. Wah, dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau dilihat dari kata dibenarkan, saudara mas saya setuju nggak? Bahwa ketika dua-duanya ini datang, dua-duanya nggak benar. Dua-duanya itu sebenarnya salah. Berarti apa kayak kita nih sekarang? Emang di sini ada yang benar, ada yang lebih benar, ada yang nggak salah, ada yang nggak bermasalah. Semuanya sama. Tapi kenapa ketika keduanya berdoa dan sama-sama berdiri di depan Tuhan, masuk ke dalam hadirat Allah, Tuhan bilang, orang ini Tuhan jelas nunjuk, orang ini dibenarkan dan yang lain enggak. Kita sama-sama sekarang tuh duduk di gereja hari ini. Nggak ada yang benar. Semua masih bermasalah. Kalau udah nggak ada yang bermasalah udah nggak ke gereja ya. Di San Diego kayaknya. Kan udah selesai semuanya. Ya kan ya. Udah nggak di sini. Jadi Tuhan hari ini memanggil kita bukan cuma buat berdoa, tapi Tuhan hari ini ngelihat kita berdoa dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah sikap hati yang selaras dengan hatinya Tuhan. Akhirnya mau periksa bahwa ketika seseorang tuh berdoa, seorang itu mesti ngerti bahwa dia juga punya panggilan secara pribadi. Panggilan tuh artinya diingetin. Ketika saudara, bapak, ibu sama saya itu berdoa, itu sedikitnya ada beberapa panggilan atau beberapa ingetan dari Tuhan. Itu yang bikin kita hari ini bisa berdoa tanpa ngos-ngosan. Yang pertama tuh panggilannya apa sih? Orang Farisi itu tuh tadi ya. Waktu dia berdoa, dia diingatkan bahwa ketika saudara sama saya berdoa, kita mesti fokus sama yang benar. Fokus sama yang benar. Orang Farisi itu tuh berdoa. Tapi sebenarnya kalau dilihat orang Farisi itu gak sungguh-sungguh berdoa loh. Dia gak sungguh-sungguh komunikasi loh. Dia sebenarnya hanya menggunakan hadirat Tuhan untuk apa? Untuk bercermin sama kebaikan dia sendiri. Jadi dia kayak bawain proposal, resume religius. Kayak orang ngelamar kerja, prestasi-prestasi rohani ketika berdoa. Kan dia bilang, Tuhan untung ya aku gak kayak gini, aku gak kayak gitu. Lihat aja, aku bukan orang zalim, bukan pembunuh, bukan pezina. Aku kan puasa 2 kali seminggu, Senin Kemis. Persepuluhanku selalu kubawa perpuluhan. Aku gak kayak si itu, gak kayak si ini. Kalau saudara kembali itu tadi ya ke Lukas 18, kita mau kembali ya. Slide-nya coba lihat. Lukas 18 ayat 10. 11. Coba lihat ya. Garis bawahi dalam hati.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, dalam hati itu gak terucap, gak kedengaran, tapi di dalam hati dia nunjuk-nunjuk orang. Periksa doa saya, periksa doa saudara, periksa doa kita semua. Ketika kita berkomunikasi sama Tuhan, apakah kita juga nunjuk-nunjuk orang gitu? Padahal aku udah kayak gini, aku begini karena dia begitu. Kalau dia gak kayak giniin aku gak kayak gini. Jadi Tuhan tolong aku. Orang Farisi itu tuh benar-benar bawa semua yang menurut dia baik. Dia bilang dia begini dan dia begitu. Saya pikir hari ini kalau kita berdoa kita stop menghitung kebaikan kita sama Tuhan. Saya nggak bisa gitu kemarin saya juga perbaikin apapun yang hari ini direka-rekakan kiri sama kanan kita. Percaya itu direka-rekakan Tuhan untuk kebaikan. Nggak perlu kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan membawakan kebaikan-kebaikan kita. Orang yang hari ini masih jadi Kristen yang pamrih, berhentilah. Hari ini nggak boleh jadi Kristen pamrih. Pamrih saudara tahu ya, pamrih itu adalah orang yang masih suka nginget-nginget kebaikannya dia, prestasi-prestasinya dia. Tuh kan minta dipuji, itu pamrih. Orang Kristen hari ini nggak boleh jadi orang Kristen yang pamrih. Orang Kristen yang masih hitung-hitung dan ingat kebaikannya dia sendiri, itu adalah orang yang susah nginget kebaikan Tuhan. Selama saya hari ini masih bilang, kemarin waktu banjir, saya nggak bisa tuh bilang, Tuhan kok banjir? Hari Minggu lagi tuh Bugem. Coba bayangin, itu pulang khotbah. Saya periksakan waktu itu, ini kok banjir ya? Banjir di hari Minggu. Ya kan kayak lagu kisah sedih di hari Minggu. Padahal baru pulang khotbah, maraton khotbahnya. Sampai rumah, banjir. Terus saya ingat waktu itu ya, Senin. Coba kalau kita periksa seminggu aja. Minggu sebelumnya khotbah juga coba saudara. Makanya saya bilang, udah kita gak usah baperan. Air mah mau masuk aja. Gak ada tuh kayak dulu di perjanjian lama gitu. Kita kasih lambang darah domba gitu kan di situ. Terus lewat tulahnya, gak ada. Banjir gak kenal gitu-gituan mah mau ditaruh apa kayak di situ ya. Gak ada. Saya periksa minggu saya khotbah. Minggu sebelumnya. Terus Senin tuh gak saudara? Pak, Bu, saya ke Batam. Tahu gak ngapain ke Batam? Saya mempersiapkan satu platform perempuan sekota Batam. Kristen, mau apa? Mau bermisi. Wah keren banget kan tuh. Saya sebagai pembina dan penasehat. Selasanya masih di Batam. Kita mulai roadshow. Cari hamba-hamba Tuhan yang lagi sakit dan kepahitan. Kita doakan. Rabu roadshow lagi di Batam. Kita cari panti-panti, panti jompo, ya kan ya, panti asuhan. Kita berkatin. Kamis saya pulang. Selonjoran, istirahat? No. Saya ngajar di satu gereja, 2 modul. Jumat, khotbah, persekutuan doa. Sabtu, persekutuan doa, ibadah rumah. Orangnya cuma segitu doang, keluarga inti. Mau ditolak juga sebenarnya bisa, tapi saya layanin. Minggu, khotbah lagi. Tuh, dan banjir datang. Dahsyatnya lagi tuh, waktu banjir itu, Bapak Gembala saya tuh nelpon, Paul, Tamara kita dengar tuh Kemang begini. Iya Pak, dan tanggul rubuh Pak. Jadi ini tinggal masalah waktu aja karena hujan belum berhenti. Oke kita berdoa. Wah Tuhan tolong, Tuhan bela. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Air masuk. Coba bayangin. Segini sepinggul tanpa alat bantu. Saya nggak pakai hak waktu itu. Jadi segini. Kalau pakai alat bantu dia agak rendah. Saya mau bilang di situ ya. Saya nggak bisa gitu ngomong, Tuhan aku kan udah khotbah. Tuhan aku kan udah nabur. Tuhan aku udah baca firman. Kenapa? Itu berarti saya tuh cuma cermin aja. Tapi menggunakan hadirat Tuhan. Untuk cermin saya ngeliat pantulan dari prestasi-prestasi. Yang saya anggap prestasi padahal bukan apa-apa. Satu aja Tuhan, kalau Tuhan itu bilang gitu ya. Udahlah Tamara, kalau kamu bawain kebaikan-kebaikan kamu. Itu bukan pertarungan yang adil dan setimpal. Berhentilah. Mau khotbah ya maraton hari ini dari pagi sampai pagi lagi, baik yang jemaatnya ada maupun jemaat yang nggak ada, Tuhan nggak hitung-hitung banget. Tuhan tidak terlalu terfokus gitu di sini. Nah tapi Tuhan catat, Tuhan lihat. Gak usah ngingetin Tuhan dengan kebaikan kita. Karena kalau satu aja Tuhan ingetin kebaikannya Tuhan, kebaikan kita nggak ada artinya. Dari khotbah 1 minggu, maraton pelayanan, menabur, bahkan puasa sekalipun.
Gak bisa kita masukin ke dalam doa kita untuk meminta sesuatu yang merupakan kedaulatan Tuhan. Tuhan cuma bilang nanti, oh segitu baik. Aku gak kenal dosa, aku dijadikan dosa, Tamara. Itu kebaikanku. Aku mengosongkan diri, Tamara, mengambil rupa seorang hamba hanya untuk kejar kamu, kasih kamu keselamatan, Tamara. Itu satu kebaikanku. Kebaikan kita akhirnya lewat-lewat aja. Berhenti jadi Kristen yang pamrih. Ketika berdoa, berhenti menjadi Kristen yang pamrih. Yang ingat sama kebaikan-kebaikan dia. Itu yang pertama. Kita diingetin itu. Jadi waktu berdoa ketika kita udah tahu nggak boleh jadi Kristen yang pamrih. Kita bisa mengucap syukur, Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Baru diingetin lagi ketika berdoa. Diingetin lagi untuk apa? Untuk rendah hati. Jadi yang pertama nggak pamrih, yang kedua rendah hati. Rendah hati itu tuh tadi kalau dilihat pemungut cukai itu dia paham isi doa itu harus sadar. Kesadaran diri itulah satu-satunya esensi dari sebuah doa. Sadar kita ini siapa. Jadi kita bisa rendah hati. Jadi di dalam kerendahan hati kita ngakuin bahwa kita itu miskin di hadapan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Hari ini kalau ditanya ya, nilai investasi kita apa sih Pak, Bu? Di dalam kehidupan ini semua itu Tuhan izinkan. Tuhan kasih gratis, grace, gracia, kasih karunia. Gak ada usaha kita sebetulnya. Tuhan jadikan segala sesuatunya. Apapun yang hari ini nempel sama kita, percayalah itu yang sanggup kita kelola. Gak usah berpikir terlalu obsesif, terlalu ambisius. Apapun yang hari ini nempel di diri kita, itulah yang Tuhan paling tahu, sanggup kita kelola. Baik masalah, baik berkat. Masalah kita mampu, berkat ya inilah yang kita mampu. Kalau kita belum ngerasanya kenapa kita gak diberkati, periksa lagi saudara. Segitu yang kita bisa mampu. Karena ketika nanti kemampuan itu nanti naik, Tuhan juga akan naikin berkatnya. Tuhan gak akan kasih ujian dan pencobaan. Tuhan gak akan kasih kalau itu melebihi apa yang bisa kita tanggung. Saya aja sekarang bilang, iya benar juga ya. Saya ini gak pernah melahirkan loh. Ya kan, hari ini saya punya 4 anak dari 4 ibu. Coba bayangin. Tuhan tahu. Kalau saya punya anak sendiri, Tuhan tahu itu melebihi kemampuan saya hari ini. Untuk bisa agape sama anak-anak saya yang saya gak bisa dahuluin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Harus adil saudara. Dan saya diberkati dengan perjalanan hidup saya hari ini. Apapun yang nempel di kita hari ini, Tuhan tahu. Itu gak akan ngelebihin dari kemampuan kita. Saya mengucap syukur hari ini saya mampu jadi ibu yang bisa punya pola parenting. Coba itu ngacak supaya gak ada darah daging, darah Kristus. Periksa lagi ada panggilan untuk rendah hati. Miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3 itu bilangnya berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Itu dahsyat. Hanya miskin aja di hadapan Allah. Secara rohani bilang sama Tuhan. Gak cuma masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi memiliki kerajaan Allah. Wah itu dahsyat. Pemungut cukai itu ketika berdoa dia cuma bilang gitu aja. Bahwa aku orang yang perlu dikasihanin. Allah gak pilih kasih. Tapi kalau kita baca di Alkitab itu jelas Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tuh punya koordinat. Matanya akan selalu mengasihani orang-orang yang rendah hati. Koordinatnya spesifik. Hari ini cukup pertahankan aja, jangan ganti koordinat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berulang lagi sampai Tuhan Yesus jemput. Jangan ganti koordinatnya. Jadi orang yang rendah hati, mata Tuhan akan. Rumah saya di Jaksel itu ya kan ya. Saya kesini tuh memang bukan yang pertama kali. Tapi saya masukin koordinat. Kenapa? Karena saya bisa tahu
jalan mana yang tercepat dan terbaik untuk sampai ke gereja ini. Hari ini masukin koordinat. Jadilah tetap orang yang rendah hati. Tadi tuh saya udah bilang, satu, saya kecepatan exit tol, ya kan? Yang kedua, kami kecepatan belok. Jadi kami mobilnya di sini. Jadi tadi saudara-saudara, ibu-ibu kalau misalnya ngelihat kenapa ya saya masuknya dari sini, karena kami menemukan jalan buntu kan di situ. Ya kan? Terus ya udah lewat sini aja kita gitu. Tapi saudara lihat nggak? Selama saya nggak ganti koordinat, saya nyampe loh ke gereja ini. Selama saya nggak ganti koordinat, apa tadi saya nggak ngeliat tuh kiri kanan ada Alfamart, Indomart, ya kan ya ada ujian dan pencobaan. Beli kopi dulu, bisa dong. Saya telat nih ke gereja ini, bisa dong. Sama, kayak kita gitu di dunia. Ada mislek sedikit, ya kan? Masuk ke dalam ujian dan pencobaan. Aduh, aku hilaf ya. Tapi selama nggak ganti koordinat, tetap jadi orang yang rendah hati. Saudara, mas saya tetap dikasihanin sama Tuhan. Matanya tetap tertuju. Jangan jadi ganti-ganti gitu. Senin, Rabu, Jumat rendah hati. Selasa, Kamis, Sabtu tinggi hati. Minggu tergantung pesanan. Kalau di gereja nggak ada yang ngeselin, kita rendah hati. Tapi kalau ada yang menjengkelkan, kita baper. Selama nggak ganti koordinat, saudara mas saya pastinya mata Tuhan tertuju sama orang-orang yang rendah hati. Terus jadi orang rendah hati. Bahkan ketika berdoa, perlu jadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu nanti kita ada hubungannya dengan ingatan Tuhan yang berikutnya. Sebelum kita tadi apa? Kristen yang gak pamrih. Kedua, Kristen yang rendah hati ketika berdoa. Waktu komunikasi sama Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Gak ada tuh orang kalau rendah hati gitu ya. Kita mau ngomong sama Pak Prabowo aja hari ini. Saudara, coba kalau misalnya hari ini kita dipanggil sama Pak Prabowo. Ya kan? Pak Prabowo ya sebenarnya gak masalah. Mau ngobrol. Kan doa komunikasi ya. Kita ngobrol sama Pak Prabowo. Pak Prabowonya berdiri. Terus saudara mau duduk gitu selonjoran? Kan enggak, meskipun mungkin Pak Prabowo nih terbangun dari tidurnya di hari Minggu. Diomongin di mimbar. Pak Prabowo gak akan masalah kalau saya sama saudara saking dia casualnya menerima kita apa adanya sebagai rakyat. Tapi saya percaya, saya yakin banget ketika kita dipanggil sama Pak Prabowonya berdiri. Saudara sama saya berdiri gak? Gak enak kan? Nah, ngobrol sama Tuhan juga gitu. Rendah hati ketika datang. Tuhan kasihanin aku, orang yang berdosa ini. Pemungut cukai itu dia ngerti kesadaran dirinya ketika komunikasi sama Tuhan. Yang ketiga itu panggilan buat jujur. Diingetin kalau berdoa, jujur aja. Jujur ya, bukan bubur. Jujur kacang ijo. Ada ingetan kalau berdoa tuh mesti jujur. Orang Farisi tadi itu, dia tuh berdoa sebenarnya dia menggunakan topeng. Dia menggunakan topeng untuk menyatakan kebaikannya dia sama menyembunyikan dosanya dia. Coba bayangin. Dia ingetin Tuhan kan, aku baik loh, aku baik, aku baik. Dia nggak ngasih tahu tuh dosanya dia apa. Hari ini jujur aja, Kak, saudara sama Tuhan. Apa yang kita tutup percayalah akan tersingkap. Tapi apa yang kita singkap di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan bela, Tuhan tutup, Tuhan lupakan. Saya hari ini semuanya kan saya bilang wah enak juga kayak gini ya. Coba tuh saudara dulu. Saya pikir waktu kehidupan yang dulu. Saudara yang di sini masih hidup dalam era di mana saya dulu juga besar ya. Kan kita semua udah pada tua nih bugem ya kan ya. Jadi ini kan masih ingat lah ya. Saudara, saya kalau khotbah aja saya suka bilang, ibu-ibu bapak-bapak maafin saya ya. Ibu-ibu bapak-bapak dulu mungkin ada yang ngefans sama saya, nonton acara saya gitu. Acara saya tuh saya lakukan hampir semuanya tuh dalam keadaan gak sadar loh. Ya kan ya, mabok mulu. Apa tuh bahasa sekarang ya, on terus gitu. High terus. Pengaruhi oleh obat-obatan. Tuh coba bayangin hari ini. Saya singkap aja Tuhan kasihanin aku. Tapi lihat, dibela sama Tuhan ditutup. Lu lihat tuh, saudara kan malah seneng kan ngeliatnya kan. Malah keren kan kesaksian saya. Coba dulu, saya tutup semuanya, pencitraan. Hidup saya gak enak. Udah tahu di sini ya kan ya dalam keadaan pengaruh
obat-obatan kehidupan yang gak baik saya, jasmani rohani saya gak baik. Tapi keluar saya tutup, pencitraan, hidupnya gak enak. Kesini takut, ya kan ya, ntar kena razia, kesini gak sejahtera, kesini ngerasanya teman-teman hanya deketin saya maunya aja. Tapi ketika hari ini itu saya bilang, nih Tuhan, semuanya, aku rongsokan kayaknya. Tuhan izinkan semua rongsokan di dalam hidup saya hari ini dipulihkan sama Tuhan, di display di depan. Hari ini kalau punya rongsokan, jujur aja, kumpulin semuanya. Tuhan perlukan rongsokan hidup saya dan juga saudara. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang lain. Nah, Tuhan perlu itu. Ketika kita serahkan semua sama Tuhan, semua pecahannya, jangan ada yang tersisa. Supaya apa? Tuhan bisa rekakan lagi jadi satu bentuk utuh yang nanti akan Tuhan display di depan. Tuhan butuh itu. Hari Tuhan itu tidak terkesan dengan kata-kata yang dipoles, ya kan ya? Tapi Tuhan itu benar-benar ngelihat ada kejujuran dalam hati ketika berdoa. Saudara mas saya gak perlu pembelaan diri. Saudara mas saya kalau misalnya gak perlu apa yang namanya ya, self pity, saudara tahu ya. Tahu kan ya, ini ada terjemahannya kan. Gereja kita kan keren ya kan ya. Ada terjemahannya kan Bu kalau saya ngomong bahasa Inggris di sini. Self pity itu apa sih? Kayak mengasihani diri sendiri gitu ya. Minta dikasihanin terus. Aku nih kayak gini gara-gara itu. Gitu. Saudara gak perlu self pity lagi. Saudara gak perlu ngerasa dikasihanin lagi. Tuhan itu mengasihani selama kita rendah hati. Saudara sama saya itu gak perlu juga apa ya ngajuin ini dan itu. Tuhan gak terkesan dan jadi lebih kagum gitu. Karena Bu Gembala gitu. Kalau berdoa wah keren banget. Ya kan ya menggetarkan gitu. Tuhan itu gak kayak gitu. Tuhan udah terpesona dengan kita semua. Sejak kita bahkan belum ada Tuhan udah begitu terpesonanya. Kalau Tuhan gak terpesona dengan kita, Tuhan gak turun dari surga menyederhanakan keilahiannya dia cuma buat ngejar saya sama saudara dengan kebaikannya. Tuhan kagum sekali dengan ciptaannya si manusia itu dan itu bicara saya, bicara saudara. Itu yang ketiga tuh. Ada ingatan ketika kita berdoa, jujur aja. Berhenti jadi Kristen yang pamrih, rendah hati dan jujur. Jujur sama doanya. Yang keempat itu apa? Diingat apa? Ketika kita berdoa, komunikasi. Komunikasi. Tadi udah dibilang, Tuhan tuh tahu mana ngobrol yang jujur, mana yang enggak. Ketika seseorang itu dia jujur dan dia rendah hati, ada ingatan, minta belas kasihannya Tuhan. Jadi kalau Alkitab tuh bilang ya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Itu adalah apa? Allah tempatkan belas kasih. Waktu ngobrol sama Tuhan gitu. Kasihanin aku Tuhan. Hari ini orang-orang yang bermasalah bilang Tuhan kasihanin aku Tuhan, aku orang berdosa. Ketika Tuhan, ketika mata Tuhan itu ada di orang-orang yang rendah hati, Tuhan mengasihani. Jadi kita tuh kayak gini, mengasihani itu kan kalau kita baca di Alkitab itu ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati, ya kan ya, orang Samaria yang baik hati. Waktu saya baca itu ya, saya baca asal-asalan. Saya pikir yang baik itu orang Samaria kan. Tapi kalau saudara sama saya baca ya, sampai ke bagian akhir, di situ jelas tertulis loh. Waktu ditanya, jadi yang mana nih yang baik hati? Tuhan jawab, yang berbelas kasih. Jadi hari ini minta pertolongan Tuhan. Kasihanin aku Tuhan, cara kerjanya adalah Tuhan akan tempatkan belas kasih kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk nolongin saya dan juga saudara. Hari ini coba lihat, mungkin saudara punya masalah. Kepikiran gak? Kok bukan orang terdekat kita yang nolongin? Kok kakak kita, adik kita gak bantuin? Kenapa? Karena bukan itu cara kerja Tuhan. Kedaulatannya Tuhan. Cukup bilang sama Tuhan, nanti Tuhan kirimin orang-orang aneh yang ditempatkan belas kasih. Untuk apa? Seperti orang Samaria yang aneh sekalipun, ketika dia berbelas kasih, dia bisa jadi penolong buat saya dan juga saudara. Berhenti berpikir kedaulatannya Tuhan. You are my sister, harusnya you yang tolongin saya. Lu adik gue, kenapa lu yang tusuk gue dari belakang? Hari ini minta sama Tuhan, kasihani aku Tuhan. Tuhan tempatkan belas kasih sama orang-orang. Untuk apa? Untuk jalan beriringan sama saudara, menolong saya sama saudara. Nih ya saya waktu
di bagian ini waktu kita komunikasi. Saya jadi diingetin, dulu waktu saya masih di TV ya, Bugam ya. Bugam SMS nggak buat saya ada Panasonic Award, ya kan? Ada nih. Saya kalau khotbah bawain kesaksian ini, saya suka tanya-tanya. Nanti jemaat ada yang datang gitu ke saya bilang, iya Bu, saya termasuk yang SMS ke Ibu. Panasonic Award, ya kan ya? Presenter olahraga wanita terfavorit waktu itu ya. Ketik rek spasi Tamara Geraldine kirim ke 6288 biaya 3.000. 3.000 coba. Itu kan gak murah loh. Terus ditulis lagi kirim sebanyak-banyaknya. Ada lagi yang mau kirim sebanyak-banyaknya buat saya. Karena apa? Karena saya menang kok. Gak cuma setahun 2 tahun. Saking bertahun-tahun gitu ya. Saya sampai gini. Udahlah pasti juga menang lagi gitu. Ngapain dipikirin. Tapi ya setelah saya ditarik jadi hamba Tuhan. Waktu saya diproses sama Tuhan ya. Mulai tahun 2010 gitu. Saya mikir gini. Itu gimana ya? Kenapa ya saya menang gitu. Saya mulai membawa perkara itu sama Tuhan. Kok saya bisa menang? Terfavorit. Logikanya kalau terfavorit yang paling banyak SMS itu papa mama saya ya. Iyalah kan saya produknya mereka. Papa, mama, adik, kakak, sepupu, sahabat, teman, tetangga-tetangga sama tuh orang satu kampung di Bali G Tambunan sana. Harusnya mereka tuh SMS saya. Saya tanya sama papa saya kan. SMS enggak? Kagak. Saya sebenarnya udah gak mau nanya sama mama saya sih, tapi saya tanya juga, ibu-ibu Batak kan kayak saya, kalkulator kejam loh, dangadong hepeng, ya kan? Saya tanya sama mama saya, mama SMS gak waktu itu? Enggak, papa enggak, mama enggak, adik kakak udah pasti enggak lah, kan emang beneran gak ada budget waktu itu, teman-teman gak ada yang SMS, kan saya bingung ya, kenapa saya menang coba? Berarti apa? Emang ada kuat gagah saya? Emang ada pesona saya? Enggak, Tuhan cuma tempatkan belas kasih sama orang-orang. Tuhan bilang ini, tolong kau SMS dia, bantu anak perempuanku itu, jadikan dia ngetop, udah SMS saja dan hari itu terjadi. Hari itu saya gak ngerti buat apa. Mungkin ada orang udah 10 kali dia SMS, dia bingung loh masih mau SMS terus. Ini ngapain ya gue SMS dia? Berimbas berdampak juga enggak. Listrik juga gak jadi turun gara-gara SMS dia, tapi dia mau SMS aja dia juga bingung. Nah, Tuhan bilang SMS. Dulu saya gak ngerti. Hari ini saya ngerti kenapa itu kesaksian saya hari ini di mimbar bahkan di gereja ini. Bahwa gak ada kuat gagah hari ini prestasi apapun itu murni karena kebaikan Tuhan tempatkan belas kasih buat orang-orang untuk nolongin saya sama saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara kalau misalnya ngelihat hari ini ya ke rumah saya. Mungkin artis yang lain masih pajang tuh Panasonic Award. Saya udah enggak. Karena buat saya itu adalah pengingat bukan pengingat lagi akan kebesaran nama saya waktu itu sama prestasi. Ya minta sama Tuhan. Kasihanin aku Tuhan. Sama seperti pemungut cukai itu tadi. Ketika berdoa minta dikasihanin Tuhan. Dan Tuhan tempatkan belas kasih sama orang-orang yang nanti akan didekatkan buat saya dan juga saudara. Sekali lagi Tuhan gak pilih kasih. Allah maha pengasih. Tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Jangan ganti koordinatnya. Terus jadi orang yang rendah hati. Konsisten. Nah yang terakhir, lega ya, diingetin kalau berdoa. Ada 5, berhenti jadi Kristen yang pamrih, yang ingat-ingat prestasi sendiri. Berhenti ya, harus jadi Kristen yang rendah hati. Rendah hati, Allah kita rendah hati. Coba bayangin, Tuhan datang dari tempatnya yang tinggi buat kita. Harus selaras, Tuhannya aja rendah hati, masa waktu kita komunikasi kita gak rendah hati. Yang ketiga untuk jujur tadi saya bilang. Jujur aja, jujur sama diri kita sendiri. Jujur sama doanya, jujur sama fokus doanya. Jangan pakai topeng. Singkap apa yang harus disingkap dan Tuhan akan tutup. Yang keempat tadi harus berbelas kasih. Minta belas kasihannya Tuhan, itu diingetin. Nah yang kelima ini penting banget. Saudara diingetin kalau keluar ketika kita udah habis komunikasi sama Tuhan, dibenarkan sama Tuhan, itu berarti ada transformasi, ada perubahan. Hari ini ketika kita duduk, kita sama-sama duduk, itu Tuhan menerobos melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa di bait Allah ini. Harus ada panggilan untuk transformasi. Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, orang ini, dia tunjuk pemungut cukai itu, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Dia tunjuk orang Farisi.
Dua-duanya datang dalam keadaan gak benar dan bermasalah. Hanya satu yang pulang dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan itu transformasi. Dari salah jadi benar. Nah soal dibenarkan itu dibenarkan gimana cara kerjanya Tuhan. Kita baca Mazmur 23, itu Daud juga bilang ya, ini Allahnya sama, Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru, Allah zaman now. Kita bisa belajar dari Daud, bagaimana dia dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh namanya. Saudara baca Mazmur 23, di situ jelas disebut, dibenarkan oleh namanya. Berarti apa? Ada reputasi ilahi ketika kita berdoa. Tahu dirilah bahwa kita punya nama baik Tuhan. Reputasi. Dibenarkan itu artinya diberikan reputasi. Dibenarkan oleh namanya itu dikasih namanya sama Tuhan. Makanya saudara mas saya bisa pulang dari rendah jadi tinggi. Ada reputasi. Kalau kita berkeluarga ya berumah tangga. Saya waktu kecil. Saya punya nama keluarga loh. Tambunan. Saya dikasih. Kalau saya sadar saya ini tambunan. Saya pergi kemana-mana. Saya jaga nama bapak saya. Hari ini kita punya reputasi ilahi. Orang yang hari ini mau pulang dibenarkan hanyalah orang-orang yang hari ini menerima dan sadar bahwa dia punya reputasi ilahi. Reputasi suami ya kan ya ada di istri. Istri yang cakap, istri yang menjaga nama baik suaminya. Suaminya dikenal di mana-mana bahkan sampai di ujung di negeri-negeri. Kita nggak bilang sih kalau kita berbuat jelek terus Tuhan namanya juga jadi jelek. Enggak. Tapi bayangkan kerendahan dia Tuhan. Dia kasih reputasinya buat saya dan juga saudara ketika berdoa. Hari itu yang membuat kita hari ini bisa pindah dari rendah jadi tinggi. Tuhan bilang di sini dibenarkan. Barang siapa merendahkan dirinya dia akan ditinggikan. Barang siapa yang tinggi akan direndahkan. Karena gak sing dengan Allah kita yang rendah hati. Ketika berdoa saudara pastiin aja. Orang Farisi itu ketika dia datang gak dalam keadaan kosong. Dia sudah begitu tinggi hati sehingga apa? Udah gak bisa lagi diisi. Tapi orang pemungut cukai itu dia datang dengan mengosongkan dirinya sehingga apa? Dia membiarkan Tuhan mengisi dengan penuh. Hari ini ketika berdoa, ketika kita lihat ya belum ada yang berubah, mungkin kita bisa periksa kita belum cukup kosong untuk diisi penuh sama Tuhan. Panggilan yang terakhir itu adalah panggilan untuk transformasi. Ya saudara ya, jadi ada 5 tuh tadi ya. Yang pertama itu adalah gak ingat-ingat kebaikan sendiri. Stop jadi Kristen yang pamrih. Yang mengingat kebaikan kita dan membawanya ke hadapan Tuhan dengan menggunakan hadirat Tuhan dalam doa. Yang kedua tadi rendah hati. Tuhan menerobos, dia melihat bahwa sikap hati kita hari ini juga harus selaras dengan hatinya. Rendah hati dalam komunikasi karena Allah kita Allah yang rendah hati. Yang ketiga adalah jujur, jangan gunakan topeng-topeng. Jangan bawa prestasi rohani tapi kita lupa menyatakan dosa-dosa kita sama Tuhan. Yang keempat belas kasih. Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan kita gak pilih kasih. Dia maha pengasih tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jangan ganti koordinat. Yang kelima transformasi. Berubah. Ada reputasi ilahi luar biasa Allah kita. Untuk menempatkan namanya buat saya dan juga saudara. Yang akhirnya membuat kita pindah dari rendah jadi tinggi. Ya. Jadi terakhir saya mau ajak tim worship ya. Untuk kita nyanyi. Seperti biasa kalau saya tinggalin lagu kan kita jadi ingat ya. Senin, Selasa, Rabu kita gak ketemu loh. Kamis, Jumat, Sabtu saudara itu keluar dari gereja loh. Berhadapan dengan realita. Coba itu bayangin tetangga entar rese, tukang sayur. Ya kan ya. Banyak ujian dan pencobaan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah peperangan rohani kita yang sesungguhnya. Nah saya mau tinggalin lagu ini supaya apa? Saya belajar dari Daud ya. Daud itu kemana-mana kok dia berhasil gitu ya. Jadi orang yang suka berkomunikasi sama Tuhan secara intim. Kok bisa ya gitu. Senjatanya dia tuh beneran mazmur puji-pujian gitu kan. Dia tuh ketemu orang fasik ya bete dikit. Dia langsung tuh ya kecapi gambus 10 tali gitu.
Jadi hari ini saya mau himbau semuanya. Kalau bisa, kita tuh punya lagu-lagu yang dengan cepat itu ngingetin kita sama Tuhan. Ketika orang fasik datang ya, nusuk kita dari belakang. Saudara pikir nggak, Daud itu waktu dia ketemu dengan orang-orang sakit yang menyakiti perasaannya, waktu dia ambil gambus itu ya, sama kecapi, itu 3 menit pertama, itu pasti Daud belum baik tuh, masih bete dia, iya kan, iya kan? Tapi dia terus aja dia pukul, kecapinya itu dia mainin aja gitu, dia paksakan dirinya gitu, tapi dia pasti punya lagu langsung yang membuat dia terkoneksi sama Tuhan. Saudara coba ya, satu lagu aja sambil kita nanti, ini mulai deg-degan nih, lagu apa? Belum janjian, bisa nggak? Paling nggak punya satu lagu, ini lagu. Ini benar-benar ngingetin saya gitu ya, ngingetin saya secara cepat gitu. Buat apa? Buat ngembaliin mood saya. Ketika saya itu masuk ke titik kritis, saya mau meragukan kebaikan Tuhan, mau mulai asumsi dan gak bisa positif sama Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini jalan sama Tuhan itu tuh perlu satu kacamata dan kualitas doa. Kacamata iman namanya. Kacamata iman itu dibangun dari kualitas kita berbicara, kita berdoa. Lagu ini ketika saya ditusuk gitu ya, ketika kayaknya hidup ini lagi nggak fair gitu buat saya, lagu ini secara cepat ngingetin saya sama khotbah saya sendiri itu ya, doa Tamara, doa gitu. Kadang kalau misalnya gak ada lagu ini, waktu saya mulai berdoa, saya mulai tuh mengasihani diri saya sendiri. Saya mulai self pity. Saya bilang, kan saya udah kayak gini Tuhan, lihat aja tuh, saya udah gedein anak-anak saya loh, ya kan, yang gak ribut di gereja. Hari ini kalau saya ingat lagu ini ya, saya mulai bisa berdoa. Jujur aja, gak usah bawain apa-apa gitu, kosong aja. Lagunya kayak gini, saya mau nanti pilih lagunya, tapi kalau belum punya pilihan lagu, lagu ini bisa dijadikan referensi ya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Rendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kita perlu percaya jalan sama iman kita hari ini. Iman itu baru bisa jalan, baru bisa hidup ketika saudara saya itu punya kualitas doa, punya kualitas komunikasi yang di atas rata-rata. Dunia tuh lagi gelap banget, jadi gak ada jalan lain. Saudara bangun jalur pribadi, komunikasi sama Tuhan. Baru saudara bisa komunikasi, doa yang gak ngos-ngosan, doa yang gak sesak nafas. Ada setidaknya tuh tadi 5 ingatannya Tuhan. Panggilan untuk berdoa, bukan jadilah religius seperti orang Farisi. Bukan juga sekedar kita bawain dengan kata-kata manis gitu, ngucapin kata-kata yang benar seperti pemungut cukai, nggak ada. Semua datang dalam keadaan yang sama, semua datang dalam keadaan salah, semua dalam keadaan yang bermasalah. Tapi harus ada yang pulang dari tempat ini dibenarkan oleh Tuhan, ambil reputasi namanya Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini dalam keadaan kosong, jujur di hadapan Tuhan bahwa kita punya kebutuhan. Doa itu bukan respons terakhir, reaksi terakhir kita ketika semuanya udah masuk dalam saat-saat kritis. Doa adalah respons pertama dari seseorang yang hari ini lagi dililit oleh masalah. Tuhan akan nemuin saya dan juga saudara dengan belas kasihannya Dia. Tuhan akan mengangkat kita dari rendah jadi tinggi, dan Tuhan akan ngutus kita dalam keadaan berubah. Kosongkan diri, berdoa dan diisi penuh sama Tuhan. Sebab aku percaya
Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Daya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan itu Tuhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan boleh muncul di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami yang telah dibenarkan oleh karena kasih-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih memberkati Tuhan Ibu Tamara ya Bapa, pakai hidupnya lebih hari lebih dahsyat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di GBI Update ini. Biar setiap kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami akan memberi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kedua pelayan persembahan. Kita naikkan pujian ini. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan-Mu. Yes. Haleluya. Betapa aku bersyukur, yes, atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Ya Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Yes, haleluya. Ya, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, ya aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, haleluya. Syukur ya, aku bersyukur kepadamu. Amen. Puji, puji, aku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Katakan, aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada, ya sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Amin. Berikan dong tepuk tangan. Ya, saudara ada sebagaimana engkau ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Iya, kita akan mendengarkan warta seminggu sepekan. Kita dengarkan pengumuman Minggu tanggal 16 November tahun 2025. Hari Selasa diadakan ibadah WBI atau Wanita Betel Indonesia, tanggal 18 November tahun 2025 jam 5 sore. Pembicara, PDT, Trisnawati Wiono, pujian, Ibu Purnama Siahaan. Dilanjutkan doa malam. Setiap hari Rabu diadakan ibadah anak racer atau Rabu Ceria di tempat ini jam 4:30 sore. Hari Minggu tanggal 23 November dilayani oleh pembicara PDT Yohan Junaidi, doa syafaat PDM Hosea Herlambang, kolektan Bapak Sugiman Sadeli dan Ibu Choa Lime, penerima tamu Ibu Tati Herawati.
Tanggal 14 Desember tahun 2025, gereja kita mengadakan ibadah Natal yang diadakan pada hari Minggu jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu bisa berpartisipasi lewat panitia, baik doa maupun dana. Yang berulang tahun di bulan November adalah Sukristianto tanggal 18 November. Sekian pengumuman pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan perayaan Natal nanti ya, dan ucapan syukur kita tanggal 14 Desember. Ya. Kita tentunya perayaan ini ibadah bukan hura-hura ya, tapi kita membutuhkan dana, dan di grup sudah dikasih tahu ya. Biarlah kita mau berpartisipasi. Kalau Ibu Mika katakan, jualan asinan, nah beli cepet-cepet gitu loh ya. Lalu apalagi es durian ya belum ada ya. Nah beli ya saudara. Untuk apa? Ya keuntungannya untuk nanti dana Natal saudara ya. Tentunya Bapak Ibu dari kita untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan sebel gitu loh. Mika ada duit belum, enggak ya, karena Tuhan begitu baik buat saudara dan saya, amin. Nah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk dana Natal. Jangan enggak bersuka cita ya. Haleluya, haleluya. Saya undang kedua pelayan persembahan, siapin dulu ya persembahannya. Kita akan memberikan hari ini ya persembahan kedua, dan ini untuk dana Natal. Mari. Siapa nih yang iya. Ada satu sobatku ya yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri ya. Ada satu sobat yuk kita berdiri ya. Ada sayup kita berdiri. Dengan sukacita dong saudara. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Saya mau mendengar. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama. Yuk lagi ya. Siapa namanya? Namanya haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Ya, menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Tetap berdiri. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami dan ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kami untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi semata-mata hanya karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami bersepakat Tuhan untuk menaikkan setiap doa kami kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus,
buat gereja di tempat ini Bapa. Engkaulah memberkati gereja ini untuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang dilaksanakan Tuhan. Baik itu Tuhan Yesus, dari kegiatan awal minggu Tuhan Yesus, kegiatan ibadah wanita Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan dalam saat sekarang ini kami mungkin secara kuantiti Tuhan Yesus dalam ibadah ini mungkin sedikit, tetapi Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, kegiatan ibadah wanita ini Tuhan Yesus adalah Tuhan membawa berkat yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya jumlah yang sedikit Tuhan akan menjadi saksi-Mu Tuhan yang luar biasa dimanapun kami berada sebagai wanita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat kegiatan Racer juga Tuhan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Engkaulah memberkati Tuhan Yesus anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak ini boleh datang semakin banyak Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bahkan melalui keberadaan anak-anak Racer Tuhan, banyak menjadi dimenangkan Tuhan keluarganya, bahkan dimanapun mereka berada menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan kami membawa ibadah raya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan ibadah raya yang dilaksanakan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat, dari anak kecil, dari remaja, dari yang dewasa hingga yang tua. Engkaulah yang memberkati Bapa. Apabila saat ini Tuhan Yesus ada jemaat yang tidak dapat hadir Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui mereka Tuhan. Apabila mereka Tuhan Yesus dalam keadaan sakit, Engkaulah berikan pemulihan Tuhan. Tapi apabila mereka Tuhan dengan suatu Tuhan penyebab atau alasan apapun, Engkaulah yang mengetuk hati mereka Bapa, untuk mereka boleh kembali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah sebaiknya berkumpul di tempat-Mu Tuhan, di gereja-Mu Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan di waktu yang akan ke depan Tuhan, mereka boleh hadir di tempat ini bersama-sama kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang Tuhan Yesus. Biarlah menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Dan kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan reputasi ilahi ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan memenangkan Tuhan Yesus, bahkan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Ibu Tamara Tuhan Yesus. Engkau berkati Ibu Tamara dengan segala kelebihan dan kekurangannya Tuhan. Biarlah dia semakin bercahaya Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini menjadi saksi Tuhan, terang dan garam dimanapun hamba-Mu berada Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus. Dimanapun berada Engkau melingkupi, Engkau menyertai keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta, buat para gembala Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati mereka sehingga mereka boleh melayani dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Mereka boleh bijaksana dan punya integritas daripada Tuhan Yesus, supaya membawa para jemaat ke padang berumput hijau dan ke air yang jernih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau berikan kekuatan buat semua hamba-hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat sekolah TK Pemulihan Nam Betani di tempat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk tahun demi tahun yang Tuhan percayakan sekolah ini belum tetap ada Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tapi kami percaya Tuhan sekolah ini Tuhan ada untuk menjadi berkat, untuk menjaring jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Melalui keberadaan anak-anak di tempat ini Tuhan menjadi berkat, menjadi memenangkan jiwa Tuhan Yesus, memberitakan kabar-kabar baik tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati sekolah ini untuk setiap pengelolaannya Tuhan Yesus, sehingga setiap program jangka pendek dan jangka panjang boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus penerimaan murid baru Tuhan berkati. Kami percaya jumlah-jumlah anak boleh semakin bertambah untuk datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkaulah memberkati dengan damai sejahtera kemakmuran
Tuhan, Tuhan Yesus. Menghindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Segala bencana-bencana terhindar daripada negara kami. Kami boleh melihat Tuhan melalui pemerintahan ini Tuhan. Negara kami semakin maju dan makmur Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan dengan kebijaksanaan, dengan hikmat marifat takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani dengan penuh kebijaksanaan, dengan kasih daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau sudah memberkati setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia. Kami akan ada di tengah-tengah masyarakat yang ramai Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan buat kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang kami kerjakan, segala keberhasilan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Sehingga hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Yesus. Hentar dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, selamat bersaat teduh, Tuhan memberkati.